Assalamualaikum anak soleh dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah hari ini kita akan mulai belajar lagi. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa kita akan diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anak, sekarang kalian siapkan alat tulisnya dan buku fikihnya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang adab berpakaian. Salah satunya adab memakai pakaian itu yang pertama ada membaca doa terlebih dahulu, kemudian mendahulukan bagian yang sebelah kanan, setelah itu merapikan pakaian. Kemudian hari ini kita memasuki pembelajaran yang ketiga atau bab 3, yaitu tentang adab sholat. Kalian bisa buka materi di buku paket fikih halaman 27. Di situ ada sebuah cerita yang berjudul sholat pada waktunya. Kalian simak bersama-sama ya ceritanya. Sore itu Rashid hendak berlatih sepak bola. Jam di dinding menunjukkan pukul 14.45. Rashid gelisah. Adzan asar belum berkumandang, tetapi latihan dimulai pada jam 15.15. Jika tidak segera berangkat, dia akan terlambat latihan sepak bola. Rashid memutuskan untuk segera sholat asar, meskipun belum masuk waktu sholat. Ia segera berwudu, mengenakan kain sarung dan kopiah. Lalu ia pun mengerjakan sholat asar. Kak Rania yang baru saja pulang dari sekolah heran melihat Rashid sholat. Setelah Rashid sholat asar, Kak Rania bertanya, "Rashid, tadi kamu sholat apa? Wah, jangan-jangan kamu lupa ya belum sholat duhur." "Ah, tidak kak, aku tadi sholat duhur di sekolah," jawab Rashid. "Terus sholat yang baru saja kamu kerjakan sholat apa?" tanya Rania lagi. "Tadi aku sholat asar. Aku mau berlatih sepak bola. Kalau tidak sholat sekarang, aku akan terlambat berlatih," Rashid menjelaskan. "Oh, begitu. Tetapi azan asar belum terdengar. Tandanya belum saatnya sholat asar. Sholatmu tidak sah. Kamu harus mengulanginya nanti setelah azan asar," sahut Karania. "Mengapa demikian?" tanya Rashid lagi. "Ya, sholat bisa dikerjakan ketika waktunya sudah tiba. Jika belum tiba, maka kita tidak boleh melakukan sholat," jawab Kak Rania. Azan asar pun terdengar. Rashid segera mengulangi sholatnya. Kemudian ia pergi berlatih sepak bola. Dari cerita tadi dapat kita ambil pelajaran bahwa melaksanakan sholat itu harus menunggu waktunya tiba yang ditandai dengan azan. Tahukah kalian apa yang harus dilakukan sebelum kita mengerjakan sholat? Anak-anak, ada beberapa adab yang harus kita lakukan sebelum sholat. Yang pertama adalah bersuci.
Sebelum kita sholat, kita harus terlebih dahulu bersuci, bisa dengan berwudu atau bertayamum jika tidak ada air. Nah, jika kita tidak bersuci, maka sholat kita tidak sah. Kemudian yang kedua, yaitu masuk waktu sholat. Sholat boleh dikerjakan ketika waktunya telah tiba. Contoh, jika sholat duhur jatuh pada pukul 12 siang, maka kita tidak boleh sholat duhur sebelum waktu tersebut. Dan yang ketiga, yaitu bersih badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Nah, sebelum kita sholat, kita harus memperhatikan badan kita atau pakaian kita. Jika terdapat najis, maka kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, yaitu menutup aurat. Nah, setiap muslim harus berpenampilan baik saat hendak sholat. Ia harus menutup auratnya dengan sempurna. Jika auratnya terlihat, maka sholatnya pun tidak sah. Kemudian yang terakhir adalah menghadap kiblat. Artinya menghadap ke arah Ka'bah di kota Mekah. Tetapi kalau di Indonesia berarti kita menghadap ke arah barat. Nah, sekarang alhamdulillah akhirnya kita tahu adab-adab yang harus dikerjakan sebelum sholat. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa adab-adab yang harus dilakukan sebelum sholat itu ada 5. 1. Bersuci. Yang kedua, masuk waktu sholat. Yang ketiga, bersih badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Yang keempat, menutup aurat. Dan yang kelima, menghadap kiblat. Nah, semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk semuanya. Nah, untuk tugasnya, kalian kerjakan halaman 33 sampai dengan halaman 36. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang gerakan sholat dan bacaannya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.